Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari Prodi Hukum Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi 6, yaitu kontrak. Dalam materi kontrak ini, hal yang akan saya jelaskan yaitu mengenai syarat sah kontrak dan kontrak baku. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai syarat sah kontrak. Sebelum itu, apa sih pengertian dari syarat sah kontrak? Nah, bisa kita lihat dari gambar. Penjelasan mengenai pengertian syarat sah kontrak adalah syarat sah kontrak merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari syarat sah kontrak, selanjutnya kita melangkah pada apa saja syarat dari kontrak atau perjanjian. Nah, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kontrak, yakni yang pertama, kesepakatan antar pihak, yang kedua, kecakapan membuat suatu perjanjian, yang ketiga, hal tertentu, yang keempat, sebab yang halal. Nah, kita masuk pada pembahasan syarat sah kontrak. Yang pertama, kesepakatan antar pihak, yang merupakan kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Yang kedua itu, kecakapan dalam membuat perjanjian. Kecakapan dalam membuat perjanjian ini merupakan setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian jika sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kecakapan ini dapat kita artikan bahwa wewenang dari pihak untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga itu hal tertentu. Hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu atau objek tertentu, yang berarti bahwa apa yang menjadi perjanjian yakni mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Yang keempat itu sebab yang halal. Nah, perjanjian harus didasarkan pada suatu sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, mengenai keempat syarat tadi, syarat pertama dan kedua itu termasuk dalam syarat subjektif karena membahas mengenai pihak yang membuat perjanjian, dan syarat ketiga dan keempat itu termasuk dalam syarat objektif karena membahas mengenai perjanjian diri sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Jika salah satu syarat sah kontrak tidak terpenuhi, kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Artinya kontrak ini dapat dianggap tidak pernah ada. Nah, itulah penjelasan mengenai syarat sah kontrak. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan kedua, yaitu mengenai kontrak baku. Apa sih kontrak baku itu? Dilihat dari gambar, kontrak baku adalah perjanjian yang isinya dibuat terlebih dahulu oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak kedua atau konsumen dalam menentukan isi kontrak. Nah, perjanjian baku ini membatasi asas kebebasan berkontrak dan pada umumnya dibuat oleh pihak ekonomi yang lebih kuat. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik kontrak baku menurut Sudaryatmo. Menurut Sudaryatmo, karakteristik kontrak baku terdiri dari, yaitu yang pertama, kontrak dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari pihak konsumen. Yang kedua itu, pihak kedua atau konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi kontrak. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk tertulis dan massal. Dan yang keempat, pihak kedua atau konsumen terpaksa menerima isi kontrak karena telah didorong oleh faktor kebutuhan. Itulah tadi penjelasan mengenai kontrak baku. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung materi kontrak ini. Mungkin saya cukupkan untuk pembahasan materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada materi penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.